Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Baik teman-teman semuanya, yang saat ini sedang berjuang untuk menyelesaikan amanah, menyelesaikan hutang, yang saat ini sedang ketakutan karena nggak bisa bayar hutang, yang saat ini sedang diancam, diteror, kemudian yang pokoknya yang segala macam lah ya. Pokoknya intinya buat teman-teman saat ini yang sedang benar-benar berjuang untuk bisa keluar dari jeratan hutang, cobalah saya sarankan dengarkan coba yuk video ini hingga akhir ya. Saya akan kasih motivasi, saya akan berikan caranya bagaimana kita mulai menata hidup kita dari awal lagi ya. Ya mungkin selama ini hidup kita itu berantakan ya, nggak karuan, kita ketakutan, kebingungan. Ya itu termasuk disebabkan salah satu mungkin penataan hidup kita itu yang menurut saya kurang tepat ya, sehingga kita kebingungan, khawatir, takut, cemas, gelisah dan lain sebagainya. Nah, itu wajar sih. Kenapa? Karena saya juga demikian dan saya juga dulu dibimbing oleh guru saya ya, kiai saya saat saya sulit itu terus saya minta bimbingan kepada beliau dan beliau pun tuh membimbing saya, menuntun saya hingga akhirnya pun saya alhamdulillah walaupun dengan waktu yang lama ya, alhamdulillah saya bisa keluar dari itu semua. Maka oleh karena itu sekali lagi saya sarankan kepada teman-teman semuanya ya, cobalah tonton video ini hingga akhir ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan ini jadi motivasi, jadi semangat buat teman-teman ya. Karena ketika kita sedang mengalami hal seperti itu, banyak pikiran-pikiran yang negatif yang membisikkan dalam pikiran kita ya, yang mau bunuh diri lah, yang mau jual ginjal lah, yang pokoknya segala macam lah. Karena memang akibat dari ketakutan, keterpurukan hidup kita, kebingungan kita gitu ya. Sehingga kadang-kadang ya itu tadi yang muncul itu karena kita mungkin sudah mentok, sudah bingung, nggak tahu, ingin rasanya kadang-kadang kita tuh ingin mengambil jalan pintas yang nggak baik ya. Ya contohnya itu tadi bunuh diri gitu. Bahkan ada yang sampai putus asa gitu ya. Bahkan ya mohon maaf ya, dulu saya juga pernah ya ketika berada di posisi itu tuh saya bisa dibilang sempat putus asa lah. Bahkan saya tuh sempat menantang takdir Allah gitu. Ini mohon maaf ya, sebagai pengalaman aja. Menantang takdir Allah itu maksudnya begini. Karena saat itu pun saya sudah berusaha ngamalkan semuanya ya, sholawat, istighfar, tahajud, duha, sedekah dan lain sebagainya. Tapi saat itu kok jalan keluar belum ada, kemudian kemudahan rezeki itu belum saya dapatkan. Sehingga saat itu saya bertanya dan bahkan situ sempat marah ke Allah gitu. Ya Allah harus gimana lagi ya Allah, tolong, pokoknya sudah gelap dunia ini rasanya. Nah saya pun saat itu karena terjadi seperti itu, saya sempat itu nggak sholat itu 1 bulan lebih itu. Ya saya nggak berdoa, saya nggak sholat dengan keterpurukan, kebingungan yang saya alami itu ya. Saya pun akhirnya ya cari pelarian lah. Ya walaupun ya, mohon maaf ya, ya pokoknya saat itu saya benar-benar menantang takdir lah. Ya sudahlah, saya putus asa tuh, putus asa karena saya merasa itu sudah berdoa nggak terkabul-kabul gitu, nggak selesai-selesai masalah, sehingga saat itu pun saya 1 bulan nggak sholat, nggak ini segala macem lah. Tapi ya itu lagi-lagi alhamdulillah ternyata Allah itu memaksa saya ya, lagi-lagi memaksa dengan saya tidak melakukan ibadah, nggak sholat, hidup saya makin terpuruk, makin berantakan, hingga akhirnya pun saya dipaksa tuh, bahasa saya dipaksa oleh Allah untuk kembali kepada Dia. Akhirnya pun saya bertobat kembali, terus menata hidup saya lagi, dan terus saya datangi guru saya, kiai saya untuk mohon bimbingan supaya saya bisa keluar dari semua itu. Nah itu sebenarnya ya saya lakukan karena memang saat itu sudah gelap ya, nggak tahu lagi harus berbuat apa. Maka oleh karena itu teman-teman semuanya, yang sedang berjuang, lagi-lagi saya katakan yang sedang berjuang, yang sedang ketakutan, ya mudah-mudahan ini jadi penyemangat ya. Ya saya tidak bisa membantu secara materi ya. Ya mohon maaf teman-teman yang kadang-kadang juga sempat WA ke saya, ya pinjam modal dan segala macamnya, ini mohon maaf. Bukan saya nggak mau bantu, enggak. Tapi saat itu saya benar-benar berjanji bahwa setelah selesai dari hal ini, saya keluar dari kesulitan ini, saya apapun alasannya nggak mau lagi nyangkut di hal seperti itu. Nggak mau lagi saya terlibat tentang hutang piutang mau berapapun jumlahnya, termasuk saudara, termasuk siapa, saya udah nggak mau lagi, dan saya benar-benar jerah, saya nggak mau lagi. Maka karena itu teman-teman semuanya, tetap saya katakan jangan putus asa, tetaplah semangat ya, walaupun sebenarnya berat, tapi mau nggak mau, kalaupun teman-teman tidak balik ke Allah, percaya deh teman-teman makin terpuruk, makin hidupnya makin susah, makin sulit. Kan sudah saya katakan tadi ya bahwa saya sempat itu ya,
menantang takdir Allah, bahkan tuh saya nggak sholat, nggak ini gitu kan. Karena saya sempat iri lihat teman-teman saya kok hidupnya enak, bahkan mereka nggak sholat, nggak segala macamnya, nggak ada ketaatannya sedikit pun gitu. Saya ikut coba ke sana, mengikuti mereka gitu ya. Ya itu, tapi akhirnya saya dipaksa oleh Allah itu untuk akhirnya kembali, karena kehidupan saya makin berantakan, makin nggak karuan ya, hidup nggak tenang. Ya akhirnya pun saya balik, dan ternyata setelah saya renungkan, ya salah satu sebab ya, alasan kenapa Allah itu membuat kita sulit, membuat kita susah itu membuktikan bahwa Allah itu ingin kita kembali kepadanya. Allah itu menginginkan kita supaya kita hanya memohon kepadanya, nggak ada yang lainnya. Jadi termasuk teman-teman semuanya, jadikan itu sebagai momentum ya, sebagai jalan untuk perbaikan diri. Dan saya yakin sih, insya Allah kok teman-teman memang eh, berniat sungguh-sungguh ya untuk bertobat, kembali kepada Allah, minta ampun, saya yakin pertolongan Allah itu pasti datang. Ya walaupun perlu waktu, semuanya butuh proses ya, tapi percayalah, ketika kita benar-benar ke sana, eh, benar-benar berniat untuk memperbaiki diri, menata hidup kita, insya Allah pasti Allah menolong. Oke, baik teman-teman semuanya. Mulai hari ini tata hidup kita. Saya akan kasih tahu caranya ya, secara pengalaman saya. Pertama, gini. Coba deh teman-teman itu di malam hari ya, terserah waktunya kapan. Ambil satu waktu. Kalau dulu saya selesai sholat maghrib ya, saya merenung dulu. Coba Anda duduk di atas sajadah gitu ya. Bila perlu selesai sholat maghrib Anda pulang ke rumah gitu, kemudian Anda duduk di sajadah, Anda merenungi coba perjalanan hidup Anda merenungin, Anda introspeksi diri ya, kenapa Anda selama ini kesulitan, kebingungan, apa sih sebenarnya maksud Allah gitu kan. Renungin gitu, mulai dari perjalanan Anda awal ya, mungkin dulu sempat sukses hingga akhirnya terpuruk, usaha bangkrut sampai punya hutang banyak, itu kita renungin. Terus kita renungin, bila perlu ambil kertas, catat itu. Tumpahkan segala keluhan di kertas itu ya, tulis. Seperti saya dulu, kalau Anda sudah melihat video saya itu ya, di 2017 itu kan ada catatan saya itu ya. Itu saya sambil menangis, saya tulis semuanya. Bahkan situ saya lagi down, lagi hampir putus asa ya, saya tulis itu doa-doanya, semua saya catat, semua keluhan yang ada dalam diri saya. Kemudian selesai Anda merenung pun bilang ke Allah, ya Allah, oleh hari ini saya ingin menata hidup saya untuk jadi lebih baik. Mohon bimbingan ya Allah. Mohon tuntun ya Allah, karena Engkau yang menguasai segalanya. Engkau yang tahu tentang diriku ya Allah. Mohon bimbing ya Allah. Dah, itu pertama. Kemudian yang kedua, usahakanlah bangun malam ya. Ya jam-jam 3 atau jam 2 atau jam-jam 4 gitu. Mau menjelang subuh gitu ya. Cobalah Anda sholat taubat. Sholat taubat, Anda benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda sholat taubat dulu 2 rakaat, nikmatin sholat itu. Hayati sholat itu, setiap gerakan, takbir, kemudian ruku, sujud itu benar-benar Anda nikmatin gitu. Anda benar-benar rasakan bahwa saat itu Allah sedang melihat Anda, Allah sedang memperhatikan Anda, Allah sedang mendengar semua keluhan yang Anda kerjakan gitu ya. Karena memang kan di saat itu sebenarnya momen ketika kita itu berdua bersama Allah ya. Dan di sepertiga malam terakhir itu kan Allah turun ya ke langit, ke dunia ya, untuk siapa yang berdoa kepadaku akan kukabulkan, siapa yang meminta ampun kepadaku akan kuampuni gitu kan ya. Jadi kan itu sebagai perbaikan awal lah dari kehidupan kita. Anda bertobat, sholat, kemudian selesai sholat 2 rakaat itu, sholat tobat 2 rakaat itu, Anda minta ampun ke Allah, kemudian Anda berdoa kepada Allah, minta petunjuk, minta bimbingan gitu. Saya akan kasih, nanti lihat di layar monitor ya, doa apa yang saya utarakan, yang saya ucapkan kepada Allah, dan nanti teman-teman bisa ikutin atau bisa diganti redaksinya lah, saya akan baca ya. Nah, selesai sholat tobat pun kemudian Anda duduk bertafakur, merenung gitu ya. Kemudian Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang saya sampaikan dulu ke Allah, dan ini tulisan saya asli ya. Mungkin sebagian ada teman-teman yang sudah saya kirim langsung lewat WA, dan bagi teman-teman yang belum dapat nih, nanti bisa ditulis kembali atau bisa nanti saya kirimkan lewat WA ya. Ya, Anda pun berdoa, kata-katanya begini. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau.
yang menguasai segalanya. Terima kasih ya Allah atas segala kehidupan yang Engkau berikan padaku. Kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, dan semua yang sudah Engkau berikan. Ya Allah, Engkau tahu bahwa saat ini hidupku sedang kesulitan. Engkau tahu aku sedang kebingungan. Engkau tahu aku sedang ketakutan karena masalah hutang yang kuhadapi. Tapi nggak apa-apa ya Allah, semua ini karena bentuk kasih sayang-Mu kepadaku. Ya Allah yang menguasai diriku, kuatkan aku dikala aku lemah. Yakinkan aku dikala aku terpuruk, karena tidak ada Tuhan selain Engkau yang tahu tentang diriku. Ya Allah, inilah aku hamba-Mu yang berlumur dosa. Banyak maksiat, banyak melanggar perintah-Mu. Ya Allah, dengan rahmat-Mu dan ridho-Mu, mohon ampuni semua dosaku dan kesalahanku. Ampuni seburuk apapun perbuatanku. Ampuni sekelam apapun masa laluku. Ampuni maksiat yang kulakukan, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ya Allah, jika semua kesulitan ini, banyaknya hutangku ini disebabkan karena dosa dan maksiat yang kulakukan, ampuni aku ya Allah. Ampuni ya Allah. Hamba sadar, hamba lemah. Hamba sadar, hamba tak berdaya. Hamba sadar, hamba hina. Ya Allah yang menguasai segalanya, tolong bimbing aku untuk bisa kuat jalani ini semua. Tolong tuntun aku agar aku tetap berada di jalan-Mu meskipun kepahitan sedang kualami. Tapi inilah takdir-Mu yang tidak ada satu orang pun yang bisa merubahnya kecuali Engkau. Sungguh Engkau Tuhanku, penguasa langit dan bumi. Ya Allah, terima kasih sudah mengajari aku untuk sabar. Terima kasih atas pengalaman hidup yang kuterima. Sedih, bahagia, semuanya sudah kuterima. Terima kasih ya Allah, Engkau maha baik. Nah, itu doa yang saya panjatkan, dan itu tulisan saya asli ya. Ini saya buat ketikan ya. Nanti teman-teman bisa yang nggak cocok bisa dirubah redaksinya ya. Nah, setelah Anda berdoa pun dengan kata-kata seperti itu, kemudian benar-benarlah Anda berniat untuk taubat, untuk memperbaiki diri, untuk mulai menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya. Kalau yang tadinya Anda jarang sholat, mulailah perbaikilah sholat. Yang tadinya Anda itu banyak banyak menyakiti orang, misalnya berbohong, kemudian melakukan perbuatan bermaksiat, semuanya hentikan. Mulailah kehidupan yang baru, mulailah tata hidup Anda yang baru. Kemudian setelah Anda sholat taubat, kemudian Anda berdoa, Anda berniat, kemudian yang terakhir, mulailah untuk memaksa diri untuk belajar menerima, sabar, dan ridho. Kemudian tetap yakini, meskipun berat, saya katakan meskipun berat, tapi awal mula ketika kita benar-benar berniat untuk mulai menjalani kehidupan yang diinginkan Allah, insya Allah tuntunan, bimbingan itu akan diberikan oleh Allah. Meskipun berbagai cobaan, ujian nanti akan tetap diberikan oleh Allah, tapi insya Allah lagi-lagi saya katakan, ketika hati kita dan pikiran kita, jiwa raga kita hanya benar-benar kita sandarkan kepada Allah, insya Allah kekuatan itu akan diberikan. Ya kalaupun saat ini kita kebingungan, ketakutan karena nggak bisa bayar utang, sudahlah. Serahkan sepenuhnya pada Allah, nikmatin saja. Usaha tetap lakukan, ikhtiar tetap lakukan. Kalau Anda sudah nggak mampu berikhtiar, kemudian Anda sudah tidak ketemu solusi jalan, jangan putus asa, jangan menyerah. Terus panggil Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Memang nggak mudah, tapi nggak ada jalan lain teman-teman semuanya. Lagi-lagi saya katakan nggak ada jalan lain. Ya, jalan itu ditutup, solusi itu ditutup. Salah satu tanda atau petunjuk Allah bahwa Allah itu ingin segera menyelesaikan hutang kita. Nah, di sanalah kita kuatkan benar hati kita kuatkan benar mental kita. Jujur saja ketika kita ditagih hutang, kita nggak punya uang, sudah hadapin. Cukup katakan saja, ya Allah, aku nyerah. Ya Allah, aku pasrah. Ya Allah, aku rela. Ya Allah, apapun yang terjadi terserah Engkau ya Allah. Yang penting aku ingin memperbaiki diri. Aku ingin menata hidupku lebih teratur. Mohon bimbing, mohon kuatkan. Terus panggil Allah, ya Allah, kuatkan, ya Allah, tolong, ya Allah. Pokoknya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya nikmati saja kepahitan itu, nikmatin saja kepedihan itu. Tapi ingat, tetap lakukan ikhtiar. Anda bekerja seperti biasa, misalnya kalau jualan ya jualan, Anda misalnya seorang karyawan ya kerja sebagai karyawan. Seperti halnya bagaimana Anda melakukan kegiatan rutinitas sehari-hari. Tapi di sini yang berbeda adalah pikiran Anda, hati Anda, itu benar-benar bersandar hanya kepada Allah.
Jadi ikhtiar tetap kita lakukan, ikhtiar dunia dan ikhtiar langit juga kita kencangin. Jadi seimbang dianya. Bukan hanya saya menyarankan harus doa saja, sholat saja, minta ke Allah saja, nggak bergerak. Tidak, salah itu. Saya tetap menyarankan bekerja seperti biasa. Kemudian ibadah juga dikencengin. Jangan jadikan ikhtiar yang kita lakukan itu sebagai apa ya, Tuhan lah, sebagai harapan kita. Jangan. Ya sudah, kita lakukan kerja seperti biasa, usaha seperti biasa, sebagai karyawan seperti biasa. Tapi tetaplah hati dan pikiran kita tuh benar-benar mengandalkan Allah. Tolong ya Allah, tolong ya Allah. Terus kita tata. Terus kita tata pelan-pelan, pelan-pelan. Ya hari-hari laluin saja, jalanin saja, yakinin saja insya Allah semuanya itu akan baik-baik saja. Meskipun kepahitan, kita nangis, kita dihina, kita dicaci, percayalah teman-teman semuanya, itu salah satu apa ya, jalan ampunan dari Allah. Ya anggap saja itu sebagai hukuman kita ya. Selama ini mungkin kita sudah jauh, nggak pernah ikuti perintah Allah, banyak maksiat yang kita lakukan, banyak hal lah. Bila perlu itu, kalau dulu saya ya, saya catat itu semua dosa-dosa yang saya lakukan tuh. Pikiran-pikiran buruk sangka, pikiran-pikiran negatif itu saya catat semuanya. Bahkan dosa-dosa yang pernah saya lakukan masa lalu sampai saat ini itu catat semuanya, dan itu saya ajukan ke Allah. Ya Allah, ini dosa yang pernah aku lakukan. Saya minta ampun tuh ke Allah benar-benar. Ya sudah, setelah itu jalanin semuanya, nikmatin semuanya, berikhtiarlah. Kalaupun Anda nggak tahan dengan ketakutan itu, kegelisahan itu, lagi-lagi katakanlah haula wala quwata illa billah. Kalaupun Anda benar-benar nggak tahan, Anda ingin ya cari utangan yang lain atau minta tolong ke teman yang lain, ya saya nggak melarang, ya nggak apa-apa. Artinya juga Allah tahu, tapi tetap jangan pindah hati dan pikiran kita itu ke Allah. Terus ya Allah, kalaupun kita melakukan ikhtiar yang lain ya, kita maksakan diri misalnya gitu ya, tetap minta maaf oleh Allah, maafin ya Allah, hamba nggak sanggup, ya Allah maafin. Pokoknya terus ya, terus. Tapi menurut saya sih, dulu saya nggak ada pakai cara itu. Sudah, kalau saya nggak ada trip ya sudah, saya jalanin aja, saya hadapin saja semuanya. Tapi kok teman-teman memang nggak sanggup ya, nggak kuat lagi, pingin mencari, misalnya minta tolong ke teman atau minta tolong ke tangga, ya tetaplah dahulukan Allah, tetaplah lapor ke Allah dulu, bilang ya Allah saya nggak sanggup, ya Allah saya pingin minta bantuan kayak ini gini. Yang penting Allah dulu, Allah dulu, lapor ke Allah dulu, apa-apa lapor ke Allah dulu, dah nikmatin saja, jalanin semuanya. Jaga sholat, berupaya untuk di awal waktu, jangan ditunda-tunda. Kemudian berupaya terus beristighfar kepada Allah, kemudian berupaya terus berselawat kepada Rasulullah. Dan ingat, jangan menunggu kapan Allah menolong. Jangan berfokus pada keajaiban, jangan pikirkan keajaiban datang, jangan pikirkan kapan Allah mengabulkan. Itu bukan wilayah kita. Kalau kita fokusnya ke sana, maka Anda akan putus asa. Sudah, fokus saja Anda perbaiki diri, perbaiki ibadah, perbanyak istighfar, banyak sholawat terus itu, walaupun saat itu solusi belum kita temukan, terus saja. Dan percayalah, Allah sedang memperhatikan kita, Allah mendengar keluhan kita, Allah tahu kita sedang sedih, kita sedang ketakutan, Allah tahu. Yang penting, lagi-lagi saya katakan, apapun yang terjadi kepada diri kita saat ini, kita dihina, dicaci, sudah, nikmatin saja. Yang penting hati terus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah teman-teman semuanya, walaupun solusi belum datang, jalan keluar belum kita temukan, tapi insya Allah ketenangan hati, ketenangan pikiran itu akan datang kepada diri kita. Sehingga ketika itu muncul, insya Allah nanti ketika rasa ikhlas, menerima, ridho itu muncul, maka secara nggak sadar atau secara otomatis itu nanti kadang-kadang tiba-tiba tuh ada teman yang membantu, atau ada tiba-tiba ide yang terdetak dalam pikiran kita, sehingga kita harus ke sana, harus ke sana. Tapi dengan syarat itu tadi, benar-benar kuatkan hati dan pikiran kita itu hanya berfokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik teman-teman, itu aja ya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi, menjadi kekuatan, menjadi semangat buat teman-teman semuanya. Lagi-lagi saya katakan, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa, jangan menyerah, jangan berpikir yang aneh-aneh, jangan berniat untuk bunuh diri. Kalaupun itu terlintas, segera alihkan, segera balikkan ke Allah. Ya sudahlah ya Allah, saya tuh dulu kalau sudah nggak mampu lagi berpikir ya, saya cepat-cepat balikkan. Ya sudahlah ya Allah, nggak tahu lagi harus berbuat apa, terserah engkau ya Allah, mau gimana gitu. La haula wala quwata illa billah. Ya sudah ya Allah, yang penting saya sudah berusaha ikhtiar, saya sudah berusaha berdoa, tapi saat ini belum kau izinkan jalan keluar saya dapatkan. Ya sudah, nggak apa-apa ya Allah, jalani lagi terus begitu. Tiap malam sholat tobat, kemudian banyakin ya, usahakan bangun malam di sepertiga malam terakhir tahajud,
kemudian beristighfar, bersolawat, itu dulu coba latih, fokus. Tapi ingat, lagi-lagi saya katakan, jangan berpikir kapan Allah menolong. Dan jangan fokus pada keajaiban, serta jangan ditunggu keajaiban itu datang. Jangan berpikir, kok nggak datang ya keajaiban. Jangan, sudah. Pokoknya apapun yang terjadi, la haula wala quwata illa billah. Yang penting tugas Anda meminta, Anda berikhtiar, kerja seperti biasa, kencengin ibadahnya, sholatnya dibenerin di awal waktu, ibadah-ibadah atau amalan-amalan yang sudah Anda pahami selama ini, yang mungkin sudah didapatkan dari guru, dari ustadz, mungkin dari YouTube gitu ya, nggak apa-apa, kerjakan saja. Istiqomah terus. Paksa, jangan diikuti pikiran-pikiran yang aneh, jangan diikutin pikiran-pikiran negatif. Paksa diri kita untuk terus riyadhah, untuk terus mengamalkan amalan yang sudah kita kerjakan dari awal. Coba deh latih, bertahanlah, teruslah kuatkan jiwa dan raga kita meskipun berat. Lagi-lagi saya katakan itu berat, tapi itulah salah satu petunjuk Allah bahwa kita ingin ditolong Allah. Baik teman-teman, itu aja ya, mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan jadi motivasi. Lagi-lagi saya katakan, tetap semangat, tetap yakin bahwa Allah pasti menolong kita. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.